Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ketika kami menghadapi tekanan di dalam hidup setiap kami, Engkau sebetulnya sudah memberkati kami dengan jalan keluar. Sehingga lewat jalan keluar itu kami memiliki pengharapan bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami, sehingga lewat firman-Mu Engkau juga menuntun setiap langkah setiap keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang semakin hari memiliki hidup yang semakin berkenan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang mau diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah untuk dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita melanjutkan sesi yang kedua dari judul Membangun Keluarga yang Berbahagia. Saudara, saya ingin ingatkan lebih dulu sebelum kita masuk kepada materi, bahwa yang kemarin ada firman Tuhan yang ngomong kepada saudara dan saya, hei manusia, tidak baik jika engkau hidup seorang diri saja. Dengan arti kata lain, Tuhan akan menyediakan seorang penolong yang sepadan di dalam hidup saudara dan saya. Artinya saudara dan saya disadarkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tidak sempurna. Diri kita bukan diri yang begitu hebat. Oleh karena itu Tuhan mau siapkan seorang penolong yang mendampingi hidup kita, agar supaya setiap masalah yang masuk di dalam keluarga, senantiasa keluarga ini bisa keluar sebagai seorang pemenang. Ketika suami nggak bisa, istri bisa lakukan. Ketika istri nggak mampu, suami bisa selesaikan. Sehingga setiap masalah yang masuk di dalam rumah tangga semuanya terselesaikan. Oleh karena Tuhan siapkan saudara bersama istri yang demikian hebat.
bodoh buat saudara dan saya jika masalah itu ternyata muncul dari dalam rumah tangga kita. Justru masalah yang dari luar yang masuk ke dalam hidup rumah tangga kita itu akan kita selesaikan bersama dengan istri dan suami yang kita kasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ceritanya judul yang pertama, sesi yang pertama, saudara dan saya adalah orang yang sudah bisa mencapai bukan lagi 2 tapi 1. Saudara sadar atau enggak ketika saudara dan saya dulu ketika kita mulai menikah, orang yang baru saja menikah itu sedang menjadi orang yang sedang diamati, baik oleh keluarga suami maupun keluarga istri maupun sahabat maupun masyarakat yang semuanya tahu ini loh mantenanya. Semua sedang berharap, sedang memperhatikan sebetulnya apa yang akan terjadi dalam hidup saudara, akan terjadi dalam hidup orang yang barusan menikah. Apakah mereka nanti akan diberkati Tuhan? Apakah kemudian mereka nanti akan menjadi berkat untuk Tuhan? Atau hidupnya berbahagia? Atau sebaliknya? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara hidup dengan rukun saja, saudara sudah diberkati. Saudara, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya pasangan hidup bukan untuk gegeran, saudara, bukan untuk KDRT, istri di kewampleng, bukan, saudara. Tapi Tuhan yang menjodohkan saudara dan saya adalah Tuhan yang senang ketika Dia melihat saudara hidup rukun dengan pasangan. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika suami dan istri itu rukun toh, itu berkat sudah melimpah. Dan berkat yang dicurahkan oleh Tuhan lewat pasangan suami istri itu juga akan turun kepada gunung yang ada di bawahnya. Dengan arti kata lain, saudara dan saya dengan pasangan hidup ketika diberkati itu akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menjadi orang yang seperti itu, saatnya saudara Anda menjadi berkat untuk orang tua sendiri, untuk mertua, untuk keluarga besar ini, dan sekaligus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, apa yang saudara mesti lakukan? Ketika hidupmu baik, ketika hidupmu menjadi orang yang rukun, engkau menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain, maka orang lain yang sementara waktu tinggal di dalam kegelapan itu bisa datang kepada Kristus lewat kehidupan saudara. Habis hujan, kemudian lampu neon dinyalakan, ada terang, biasanya datang apa saudara? Laron moro, saudara. Kenapa? Karena terang itu menarik. Hidup saudara yang benar itu akan menarik. Begitu banyak orang datang mendekat kepada saudara dan saya, cari terangnya yang sejati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tinggal bersama istri saya dengan kedua orang tua saya. Ketika mantenanya belum punya anak, belum ada tugas didik anak. Karena apa? Tuhan belum karuniai. Tapi saat itu saya mesti sadar kalau saya sedang diamati oleh keluarga besar saya, oleh keluarga besar istri saya minimal. Oleh karena itu saudara, saya mulai tunjukkan ketika Tuhan mulai memberkati saya dan istri, saya mulai tunjukkan bahwa saya bersama istri adalah anak yang siap untuk jalankan firman, hormati ayahmu dan ibumu.
saya mulai ingin yakinkan lewat sikap kami berdua bahwa papa mama saya merasa yakin bahwa kami berdua adalah anak yang siap untuk pelihara, untuk kasih kalian sampai akhir hayat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat semuanya itu, ketika kasih ini saya tunjukkan, membuat apa? Kami berdua itu menjadikan orang yang mudah nyampaikan firman Allah, kemudian mereka bisa menerima. Saudara, prinsip firman Allah 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu apa saudara? Mengasihi kita. Saudara nggak usah pernah mimpi orang kasih tahu kemudian orang ini akan ikut nasihat saudara jika saudara belum mengasihi mereka lebih dulu. Tidak mungkin. Prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya itu harus menjadi teladan buat saudara dan saya. Kalau saudara ingin menangkan orang ini, saudara ingin nasihati dia berbalik dari perbuatannya yang jahat menjadi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Prinsipnya satu, apakah Anda tunjukkan lebih dulu bahwa engkau mengasihi orang-orang ini? Selama orang ini adalah orang yang tidak merasa aku mau kasih, saudara ngomong seperti apapun itu demikian sulit untuk dia bisa terima apa yang engkau akan nasihatkan. Memang Tuhan ngomong kita mengasihi, bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi aku. Itu prinsip. Nah saudara, ketika kedua orang tua saya mulai tahu bahwa kami adalah anak yang sangat mengasihi mereka, jujur saudara, orang tua mantu nangis, anaknya sujud itu tadi, perasaannya campur saudara, campur berbahagia, campur terharu karena apa? Oh Tuhan, akhirnya aku bisa buat anakku ini sampai hari ini menikah, mentasne anak, teringat masa sukarnya, terus kemudian muncul nasihatnya, muncul doanya, ada rasa bangga, rasa haru, rasa bahagia yang mengakibatkan kedua orang tua di acara pemberkatan nikah itu menangis. Namun jujur aja salah satunya pikirannya dia juga berpikir, nanti anakku habis menikah, aku kehilangan anak, aku oleh anak. Itu selalu ada, aku nanti habis mantu dapat anak atau kehilangan anak. Kenapa? Karena anak yang dulu begitu bisa dipeluk sama dia, begitu bisa mengasihi dia, begitu dekat sama dia, belum tentu loh setelah punya pasangan mereka tidak berubah sifat dan karakternya. Belum tentu. Saudara, saya yakinkan kepada papa mama saya bahwa kami sangat mengasihi kalian berdua. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat apa yang kami tunjukkan, kedua orang tua saya mulai yakin sehingga saya bersama istri mulai bicara tentang firman Allah. Saya isoni, saya belum hebat, saya Kristen baru ikut karena apa? Istri saya ini yang dulu tak pacari itu orang Kristen, dan saya belajar dan saya mengenal Kristus itu lewat istri saya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasilnya kedua orang tua saya, kedua adik saya, kakak saya, kakak ipar saya semua menerima Kristus dan mereka dibaptis. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saya di dalam kehidupan sehari-hari mulai ngomong sama papa mama saya, "Mama, makan itu harusnya berdoa." Kenapa kok kita mesti berdoa? Kita lihat ketika kita punya anak kecil yang kita sedang gendong, kemudian ada datang opa oma yang datang pengen undang anak kecil ini tadi, "Ayo nyo ikut opa, ikut oma, ini opa punya permen." Anak kecil dikasih permen, kemudian dia terima, yang ngomong apa? Ayo ngomong apa sama opa? Betul, ngomong apa sama opa? Diajari apa? Orang sejak kecil, anak sejak kecil itu untuk berterima kasih atas segala pemberian dari siapapun. Ayo ngomong terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya mulai terangkan hal yang sederhana. Doa makan salah satunya. Papa mama bisa ngomong, Tuhan terima kasih karena makanan yang akan kami nikmati Tuhan juga yang menyediakan sebagai bentuk Tuhan memeliharakan kami. Suci kuduskan makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih doa sederhana. Papa saya seringkali, karena apa saudara? Orang dulu tidak pernah berdoa, kemudian disuruh berdoa, kadang bisa lupa, kadang bisa malu. Papa saya sering lihat maka tidak pernah berdoa. Pak, kamu kok tidak pernah berdoa? Jawabannya lali. Saudara, saya buat nih dari kertas manila, Pak, tekuk segitiga ya, tak ketok segini, tak tumpangnya di atas piringnya dia, kanti kurangnya disiap-siapin, tak tulisi doa, wes lalio. Ya, tak kurang akal saudara. Ngomong lali, langsung tak kasih tulisan doa, tumpangnya di atas piringnya. Begitu dia berdiri ngambil piring, kan ngambil nasi dulu. Nah, dia ngeliat dulu doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saudara? Karena doa demikian penting artinya buat saudara dan saya. Karena apa? Di dalam firman Allah, doa ini punya kuasa yang luar biasa. Karena apa? Kita beli makanan belum tentu yang jual itu tidak pakai jambi-jambi. Di pasar itu terlalu banyak orang itu cari pengelarisan. Bakulnya ayam pakai jambi-jambi, bakulnya sayur pakai jambi-jambi, beli di catering sana pakai jambi-jambi, beli di sana model Gunung Kawi. Saudara, saya ngomong sama papa mama saya, doa jangan lupa, Pak, karena ini penting. Lewat doa, makanan yang kita nikmati itu steril dan sehat. Saudara, kita lihat 1 Timotius pasal yang keempat ayat 3 sampai ke 5. 1 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Karena itu saudara, jangan pernah Anda merasa malu. Wih, Pak Roni aku udah di depan terlalu amat berdoa, aku izin. Keliru, rugi. Ini sterilnya kita. Ini bisa membuat semuanya itu sehat, semuanya steril. Karena apa? Ini adalah janji Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulunya keluarga kami ini kan bergaul dengan banyak orang. Sampai sekarang pun demikian. Mereka mulai bertanya, loh, ini yang dia dapat dari keyakinan yang lain bagaimana ini? Ini kan sudah dipersembahkan kepada berhala dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kami selalu terlibat. Terkadang mereka ada acara, kami dimintai sumbangan, kita nyumbang. Akibatnya apa? Nama kami kan dicatat. Ketika mereka duduman makanan, buah dan lain sebagainya, salah satunya keluarga saya dapat. Saya ngomong di mama saya, udah apa teman? Dimakan dong. Ngapain? Tidak apa-apa. Pasti tidak apa-apa. Karena apa? Sebelum makan kita berdoa dulu, semuanya beres. Saudara tidak perlu takut. Makan dari mana pun tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah siapkan pagar itu untuk memagari keluarga saudara dan saya. Lewat firman Allah dan doa, semuanya beres. Hanya saja firman Tuhan bijaksana. Jika di tengah-tengah kita makan, ada saudara kita yang imannya belum dewasa, belum mengenal kebenaran,
Kemudian karena kita makan makanan yang dari sana-sana, mereka ada perasaan tidak enak. Firman Tuhan menasihati, lebih baik saudara dan saya tidak usah makan. Kalau mereka pulang kan baru dimakan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian saudara, saya mulai mengajak kedua orang tua saya melakukan sesuatu untuk menjadi berkat buat orang lain, khususnya apa? Untuk karyawan sendiri. Saudara, yang namanya hamba, karyawan, itu ternyata lewat firman Tuhan ditulis bahwa karyawan itu, hamba itu tadi menjadi bagian hidup dari keluarga saudara dan saya. Jangan salah, jangan salah. Ada banyak orang diberkati karena karyawan. Potifar diberkati karena apa? Karena siapa? Karena Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf budak. Laban diberkati karena siapa? Karena Yakub. Karena pegawainya. Saudara, karyawan yang dipelihara dengan begitu baik, tentunya dia juga akan menaikkan doa yang baik. Tuhan, terima kasih aku punya bos yang seperti ini. Berkatlah bosku Tuhan, supaya lewat berkat yang Tuhan berikan bosku, aku terberkati. Amin. Karena itu saudara, jangan salah. Terkadang di gereja-gereja tertentu, gereja-gereja besar, ada mahasiswa praktek, saya seringkali prihatin. Pekerja-pekerja ini tidak diberlakukan secara manusiawi, sepertinya hanya cuma dieksploitasi, cuma diperas tenaga netok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya hamba yang bekerja untuk kita. Dan jika engkau adalah Tuhan yang baik, Alkitab menulis Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Apakah engkau tipe seorang bos yang seperti ini? Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Judulnya itu Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya yang sudah bekerja, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ini bos yang benar. Saya selalu lakukan hal seperti ini. Supir saya, karyawan saya, kalau mau tak suruh lagi sudah jam makan siang, saya tidak izinkan mereka melakukan. Saya selalu ngomong, makan sih. Saudara, 8. Bukankah sebaliknya, kebanyakan bos di dunia itu, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Firman Tuhan minta saudara dan saya sebagai bos itu juga berterima kasih kepada hamba yang meskipun mereka saudara bayar, tapi atas tugas mereka kita itu wajib untuk berterima kasih karena dia sudah lakukan tugas yang saudara sudah berikan. Karyawan itu asetnya kita, pengerja itu asetnya gereja. 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu, saudara dan saya, telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ketika ternyata saudara dan saya sudah melakukan tugas dari Tuhan, sebetulnya kita kan boleh ngomong, wah, ciamik tuh Tuhan, tugas yang Tuhan kasihkan itu sudah tak selesaikan. Tapi firman Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kenapa? Karena kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ternyata ada banyak perintah Tuhan, mungkin terkadang itu terlupakan disampaikan kepada saudara. Contoh, saudara nggak mau sama pembantu, Bo, nanti meja kerjaku lapono ya, bersenono ya. Oh iya, sama Boe diberseni. Gila sudah, bagus dong.
Tapi saudara ketika melihat semuanya sudah gila, saudara mikir, lah yo kelampinya kok gak mesisan, sing ting selingkrah iki ditoto, betul gak? Nah, ini yang dimaksud Tuhan. Saudara sudah lakukan apa yang diperintahkan, sudah bagus. Tapi kepada saudara dan saya, Tuhan ngomong, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna karena kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perintahmu itu tok, padahal yang lainnya Tuhan kepingin tanpa tak perintah. Motomu delok, urusan kabeh. Supaya apa? Tuhan itu dipuaskan secara maksimal. Lah yo ini sudah resik tapi sing ting selingkrah ora di ring kesisisan. Ada bekas gelas kosong barang tidak dibawa ke belakang, tetap ada di situ, saudara. Hamba ini akan ngomong, lah siapa yang nggak ngomong? Ya, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai menjadi berkat. Saya mulai ngomong dengan kedua orang tua saya. Karena apa? Latar belakang keluarga saya ini kan dulu dari keluarga Lazarus, saudara. Otomatis keluarga Lazarus ini sudah punya karakter yang terbentuk, yaitu apa? Ngiri. Nah, sekarang melewat anaknya, Tuhan memberkati keluarga saya. Relasi saya kan jadi banyak. Relasi jadi banyak, teman banyak, undangan juga banyak. Kabari, temanmu sana mana kan begitu. Kadang juga dimintai doa, Pak Roni, nyonyaku masuk rumah sakit, di mana kan begitu. Nah, kalau mereka sudah punya anak, kita datang bersama istri ngekei kado kan begitu. Nah, akibatnya kita juga dibalas apa, saudara? Jajan manjian, betul enggak ya? 1 bulanan itu, betul enggak? Ya, enggak usah dilihat orang Cina itu penuh dengan simbol. Ya, kalau kuehnya isi kacang hijau, kue tok itu tadi, model sing kue tok sing lebar ini tadi, enggak usah dilihat nama anaknya, mesti wedok, ya, betul enggak? Tapi kalau dia ngasih kue jambu, ya, kue jambu, oh ini mati laki gitu, betul ya? Orang Cina ini penuh dengan simbol, ya. Nah, saudara, muncul sekarang kebiasaan. Lazarus karena kepingin ngirit, saudara. Jajan yang banyak, kadang datang bisa 2 kotak, saudara, dari orang yang berbeda. Dimasukin mana sih? Masuk di kulkas. Ya, maunya apa? Nanti kalau ini sudah tak makan, aku pengen makan lagi. Iki aku jadi mau. Terjadi loh, saudara. Ini aku masih mau. Loh, padahal tidak disangka mungkin besok bisa muncul lagi. Kenapa, saudara, kok jejer-jejer? Loh, orang kawin yo bareng, manake kurang lebih yo bareng, ya? Betul enggak? Bulan tertentu saudara yang punya relasi sahabat, waduh Pak Roni, mosok toh hari yang sama saya bisa harus menghadiri 2 undangan, 3 undangan, 5 undangan. Loh, lek matene bareng kurang lebih, manake yo kurang lebih yo bareng, jajane yo bareng, kan gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya apa? Kalau semua masuk di kulkas, akhirnya apa? Tidak kemakan, gitu. Hanya karena iman disimpan disik, setapel disik di kulkas, gitu. Nah, bareng kepingin, wah aku kepengen makan ini, kue tok ini, kue jambu. Kue jambunya itu tadi dikeluarkan dari kulkas. Wah, aku bisa, betul kan? Ya, aku tidak lagi dah, dikukus lagi dah. Bisa nyaman dah. Tidak bisa nyaman seperti yang pertama, ya. Bentuknya kue ini sudah tidak bisa, rasanya sudah tidak bisa lumer. Akhirnya kalau sudah tidak bisa lumer, ngomong apa? Bawa begitu belakang kan begitu. Ya, pembantu saya bawa ke belakang untuk supir dan lain sebagainya. Saya mulai ngomong, Pak, buat apa ini? Nah, maksudnya apa? Enaknya gini aja, begitu buka, mana sing papa mama seneng, sing kita seneng, ya lah. Ambilen sak cukupe, sisanya kan lebih langsung
kirim ke belakang, diberesin ke pasukan di belakang, ya, dalam keadaan fresh. Sopir saya, pembantu saya, karyawan saya makan sambil dia ngucap syukur, Tuhan enak tenang, kan begitu. Daripada nanti sudah pekeng-keng nih tadi, gitu, dikasihkan sama dia, ya memangnya lebih awet saudara, lebih lama makannya. Tapi makannya kan greget-greget saudara. Bang ini wento kok walong mengat begitu. Ini yang terjadi saudara. Saya mulai membiasakan kebiasaan seperti itu untuk membongkar apa? Karakter yang sudah kebentuk. Puji Tuhan, saya pun sebetulnya kebentuk dengan kondisi seperti itu. Wong saya ini anak Lazarus sama. Tapi karena saya ngerti firman Allah, saya mulai belajar karena apa? Istri saya ini kan wong boros. Pasangan saya kan anaknya orang kaya boros. Dia ngomong, dia apa kayak kono disimpan nih, kan gitu. Duh, saya juga mikir, kita digawe sesuk gitu kan. Pikiran saya seperti itu. Kadang bodoh. Lama-lama saya juga ngelihat, oh ya di setapel ini tadi, besok datang lagi setelah dikeluar nih. Iki kaku iki gemplang ning aswe kain-kain gitu. Mulai saya ikuti gayanya istri saya, betul ini. Berarti apa? Borosnya istri saya tidak semuanya itu negatif dalam hidup rumah tangga saya. Karena apa? Paling tidak dia ngomong, tuh nih, supaya apa? Kulkasnya gak akeh-akeh. Buat apa? Akibatnya apa? Sopir dan karyawan saya lemu-lemu. Tuh sopir saya di pojokan, lemu-lemu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita. Dengan banding nih, Pak Ma, dulu nih kita punya apa dan sekarang Tuhan jadikan kita kayak apa. Jadi kalau kita diberkati, apa yang sekarang kita mau lakukan? Kita mesti menjadi berkat dari Tuhan untuk orang lain yang menghadapi kesulitan. Nah saudara, saya harus sadar bahwa iman timbul, iman tumbuh dalam rumah tangga, tumbuhnya tidak sama. Saudara ngambil biji jagung, diuncalin di gone tanah, sebar aja di tanah. Beberapa hari lagi kan tumbuhnya tingginya sama enggak? Tak sama. Demikian juga dengan iman. Mungkin karena saya cinta sama Tuhan, buanter. Istri saya juga buanter. Tapi papa mama saya yang saya taburi, saya sirami, ditumbuhkan oleh Tuhan mungkin agak terlambat. Sehingga pengertiannya jadi tidak sama dengan saya dan istri saya. Sebagai iman dalam keluarga, saya tetap harus dengan kasih, dengan sabar, bimbing mereka. Supaya apa? Nanti punya pertumbuhan iman yang kurang lebih sama. Karena jika tidak, kondisi ini bisa pincang. Nah saudara, salah satunya papa saya mulai ngomong sama saya, seandainya kamu tidak gampang bantu orang itu, duitmu kan luwih akeh. Ini kan muncul karena apa? Papa mama saya dulu juga dididik di sekolah yang kurang lebih sama dengan saudara dan saya. Gurunya ngomong, anak-anak perhatikan, hemat pangkal kaya. Nah ini macam sudah hemat pangkal kaya macam, papa mama saya ini Cino sisan gitu loh, paham ya? Orang Cina kalau bisa dapat cuan sak banyak-banyaknya, biaya sak kecil-kecilnya, syukur gak ada biaya, betul ya? Itu Cino saudara. Ya. Makanya kenapa orang Cina di bisnis kok sukses karena apa? Orang Cina itu pandai berhemat. Datang sebagai pengungsian masuk tanah Jawa, bondo katok kolor toh, ditampung oleh teman-teman perantauan yang lebih dulu masuk. Tapi kenapa hari ini etnis Cina ini menguasai dunia perdagangan? Karena apa? Mereka bukan sekedar pandai berdagang, tapi pandai juga mengelola uang. Saudara, Indonesia itu sebetulnya adalah negeri yang sangat dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Apa-apa di negeri ini ada. Tambang ada, tanah subur, laut banyak dan lain sebagainya. Namun hati-hati, ketika orang diberkati oleh Tuhan demikian banyak, hidup terasa begitu gampang, bisa
bisa mengakibatkan orang Indonesia itu jadi males. Wes entuk saiki 10 entekne 12 nek iso sing loro utang sisan, saudara ya. Karena apa? Mikirnya apa? Besok golek kan gampang. Dan saudara lihat di kota sekitar Kediri, kota kecil-kecil Kediri, BBM ribet di TV ya. Di daerah Kediri yang pelosoknya nggak pusing saja. BBM mau naik 10.000, mereka tetap bisa hidup. Karena apa? Karena mereka ngomong, Pak Roni, aku tidak bekerja itu sudah belasan tahun, tapi saya tetap bisa hidup karena apa? Rumah di desa itu lebar-lebar, luas-luas, banyak tanaman. Lombok gak pernah tuku, kelompo karek menek, ya telo karek jebel, padi nanam sendiri. Dengan arti kata lain, lu mau BBM berapa, gua masih tetap bisa hidup. Sepeda motor tetap punya. Kalau BBM-nya banyak, ya kurangi peluyuran naik sepeda motor, urusannya selesai. Kalau BBM naik banyak, kayu bakar itu bisa cari dengan begitu mudah di sekitar kota Kediri. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara hati-hati. Ketika kita menjadi berkat, ini kan bukan cuma untuk orang lain saja. Kalau orang lain diberkati Tuhan lewat kita, otomatis kita tadi kan juga kepengen jadi berkat untuk keluarganya kita masing-masing. Kalau saya ngasih duit kepada papa mama saya, istri saya yang ngasih, kepada morotuo kan saya sudah waktunya ngasih. Saya sih maju. Nah saudara, biasanya ada banyak orang yang karena status sosialnya mungkin bisa sama, mungkin bisa tidak sama, tapi yang biasa dilakukan oleh setiap laki-laki, laki-laki ini punya konsep selalu banyak berbuat salah. Di sini suami-suami saya tidak jamin uang saudara itu bukan dibujuk, tidak jamin. Mungkin Anda adalah suami yang memperlakukan gini, duit saudara sing pegang, bojo cuma dijatah. Kenapa saudara? Jika ketika Anda lakukan hal yang seperti itu, maka sebetulnya engkau adalah laki-laki yang gagal membuat kamu bukan lagi 2 tapi 1. Itu gagal. Jangan contoh yang subur kangelan. Yang subur itu bukan 10 tapi 1. Angel bojone songo. Ini laki-laki luar biasa menurut saya. Kenapa? Bagaimana tidak satu orang yang subur itu punya istri 9 dan 9-nya akor, luar biasa ya, luar biasa saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin ada banyak di antara sini kalian adalah suami yang pegang duit sedang bojo ini belanja. Ingat, Anda adalah orang yang gagal menciptakan 2 bukan 2 tapi 1. Saudara, duit yang dewek-dewek, baik yang kuasa itu yang laki maupun yang kuasa yang perempuan, itu sama-sama jeleknya untuk masa depan. Saya punya anak buah ketika saya kerja di perusahaan rokok Gudang Garam. Anak buah saya ini sudah punya cucu, istrinya itu galaknya banget, luar biasa. Kalau sama duit, sing megang itu sing wedok. Tapi repotnya, ketika yang pegang yang perempuan, dia tidak izinkan yang laki itu juga pakai sama-sama. Cukup dijatah, di dompetnya ada uang 5.000, itu kejar, jaga-jaga kalau bannya gembos. Saudara sebagai laki-laki, teman-teman ini tidak terima saudara. Semua ngomong gini dipanggil Kondi, ojo gelem diperlakukan oleh Cik D kaya ono. Awakmu sing nyambut gawe, awakmu sing golek duit. Kenapa kok laki-laki harus dijak-ijak sama kaum wanita? Nah ini si laki-laki. Terus mereka ngomong, tapi gimana Joko? Aku gak mungkin karena sejak dulu sudah dikondisikan seperti itu. Aku mulai keluar kota tidak disambut dengan senyuman, tidak disambut dengan kata-kata manis, Pak, dan mau mandi, air
air panas kita siap nih, pakaian sudah tak siap nih. Bukan itu sambutannya, tapi begitu datang, sepa sebelum mandi, totalan dhisik, lemburannya tadi piro, itu tadi. Ini yang laki yang diperes, yang laki yang diperes. Akhirnya anak buah saya punya ide. Anak buah saya banyak waktu itu di gudang garmen. Mereka ngomong, wes di, ini aja. Gaji sih belum bu bawa pulang. Kan mesti ada ketikannya, diketik loh. Wah ini gaji pokoknya berapa, ada tambah tunjangan, lembur dan lain sebagainya. Kita minta bantuan konco-konco itu ini di kantor. Ini ketik no, angkanya disunat. Yes. Sehingga apa? Ada duit wedok, ada duit lanang. Ya. Muncul persoalan setelah disunat, bingung nek nyimpen. Cok ini nyimpennya apa ya? Titip neko Heri. Yes. Nanti nek kowe metu mampir nggo neko Heri dulu, ngambil duit baru kowe dolan. Pakai duit yang kamu ambil dari Ko Heri. Jalan terus. Jalan berbulan-bulan. Lama-lama sungkan sama Heri. Setiap kali mesti datangi Heri. Dia pas di toko kelihatan ada sabuk. Dia beli sabuk, wah sabuk ini bisa menolong. Ya, sabuk yang baliknya, dalamnya itu ada resleting. Pernah tahu ya? Ya. Jadi sabuknya rodok agak gemuk, gede, ya, gede. Baliknya ada resletingnya, wajar. Dia mikir, wes gak usah heri-herinan wes. Duitnya cemban gojingan itu dimasuk-masuknya sabuk di resleting. Dipakai ini kan sudah tidak tahu deh. Saudara mau namanya istri yang suka dengan duit tetap teliti. Orang laki pakai celana tidak harus setiap kali pakai kemudian dicuci. Mungkin bisa 3 hari 4 hari baru cuci sekali. Digantung sama dia. Istrinya ngeliat, lu celana papa kok digantung. Nah, digantung, diambil. Yang dilihat pertama dompet. Wah puji Tuhan, suami yang jujur, tetap gojing gitu, jaganya tempel ban, tetap 5.000. Wah puji Tuhan. Terus dia lihat, ini seragamnya kan mulai luxer, ya kita cuci ini aja. Oh, istri yang berbakti kepada suami. Ini mau dicuci, ada sabuknya dikeluar nih, ya, sabuk Togo Sosro, sabuk hitam dikeluar nih. Pada waktu dikeluar nih, istri ini curiga, loh sabuk ini kok lemu, kok empuk-empuk ini. Dibalik sama dia, ada resletingnya. Dibuka resletingnya, jatuh semua duitnya 5.000, 10.000 jatuh semua. Tok, geger. Saudara, apa akibatnya itu tadi, saudara? Karena saya keliling kemana-mana, masa ini gudang garam Surya waktu itu, saya minta anak buah saya masuk ke dunia yang rame-rame, dunia malam dan lain sebagainya. Anak buah saya itu nyantol dengan PSK. Dia ngomong sama teman-teman, habis gimana? Saya pulang ke rumah, saya ini mek podo sapi peran, sing ditakoki duit lemburan terus. Sedangkan apa? Saya tidak mendapatkan apa yang saya ingin dapatkan dari istri saya khususnya dan dari keluarga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Hati-hati, karena hal seperti itu bisa terjadi kepada siapapun. Yang benar, boleh yang laki pegang, boleh yang perempuan pegang, tapi pakainya sama-sama. Tapi yang paling ideal, yang perempuan yang pegang. Karena apa? Karena nanti saya akan bicara hari Sabtu, yaitu wanita adalah insan yang hebat jam 10 di sini. Kenapa kok harus yang pegang yang perempuan? Laki-laki megang piroai, gampang teh, juntrungnya ndak roh. Ini teh itu kemana ndak tahu. Tapi perempuan tahu kemana duit ini. Karena apa? Perempuan itu pernah belajar bersama PPATK. Jadi begitu korupsi, transaksi ketok ini gaya apa ya, itu perempuan. Laki-laki tidak tahu. Pak duit mau kau setek, kau siapa? Oh ya buat apa ya? Lupa ya laki-laki. Bas jadi lupa. Tapi perempuan tidak. Beli micin, catetin.
Ya. Beli jepit, cateti. Peniti, cateti, semua. Karena apa? Nanti kalau suami saya tanya, ini catatannya. Itu perempuan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nabur berkat kepada banyak orang, mengakibatkan apa? Digenapi firman Tuhan juga yang ngomong demikian. Maka segala kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Meskipun kita tidak ngomong, saudara nulungi orang karena desakan Roh Kudus. Mereka bersaksi sendiri, aku ditolong bapak itu, aku ditolong ibu itu. Akibatnya apa? Mulai banyak orang datang kepada saudara, baik yang dengan tujuan benar maupun yang tujuan itu salah. Dengan arti kata lain, ingin dapatkan duit dengan saudara dengan cara menipu. Saudara, di awal-awal saya tidak ngerti, saudara. Setiap kali orang datang, saya tolong, saya kasih duit, saya pikir selesai. Ternyata tidak. Kenapa? Saya mulai belajar firman Tuhan. Benih yang saya tabur ini kan dari Tuhan. Berarti saya harus bertanggung jawab bahwa benih ini harus tak tabur pada tanah yang subur supaya apa? Ketika ini tumbuh, keluarga saya juga diberkati. Tapi kalau saya nabur, kemudian di tanah yang berbatu ini tidak tumbuh, misalkan setelah saya kasih, ternyata orang ini dipakai untuk judi, ya percuma. Saya mesti tahu bahwa tanah yang benih saya pakai untuk nabur ini adalah tanah yang subur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang oma pakai sewek datang ke gereja saya sana. Ketika itu saya jadi majelis di sana, dia datang bawa suekan karcis bis, ya. Itu kalau saudara naik misalkan dari Surabaya, kan dicoret dulu Surabaya, turun mana? Kediri, berarti kan Surabaya Kediri. Nah itu coreane Bojonegoro Kediri. Dia datang habis ibadah, dia datang masuk di ruang majelis ngomong, emak ini dari Bojonegoro, sama-sama pendeta yang sini, rumahnya juga Bojonegoro. Oh ya mak, dari situ ya. Ada apa mak? Nunjuk nih karcisnya ini. Oh ya, Bojonegoro Kediri. Cuma ini kekurangan sangu untuk balik ke Bojonegoro. Wah saudara, jemaat habis disirami firman Tuhan, imannya kan sedang seger, sedang bertumbuh. Sudah mak, jangan pulang dulu mak, ayo makan bareng-bareng di majelis ini, ada nasi bungkus, makan bareng ya. Terus sambil ngobrol dan lain sebagainya, maknya ngomong, "Laju, ini tadi kurang, kebetulan ada perlu sehingga untuk mau kerja balik ke Bojonegoro, mak ini tidak punya duit, cukup kerja beli karcisnya bis, minta bantuan kerja karcisnya bis saja." Dikasih saudara. Bar makan dikasih, mak naik terundangan dituntut dan bagus saudara. Oh namanya kasih gitu. Merasa berhasil, bulan depan datang lagi bawa suwean podo. Mak dari Bojonegoro gitu. Saudara, orang Kristen itu batasnya sampai 3 saudara. Kedua dikasih makan, kemudian dikasih duit, maknya pulang lagi. Pada suatu hari datang lagi yang ketiga kali, mulai mumet saudara. Saya pas datang dari pelayanan, saya mampir jemput istri sama anak-anak saya sekolah minggu, saya mampir situ, dilapori sama majelis, "Pak Roni, kasus ini yang apa om? Mak ini selalu datang bawa suekan karcis, dia butuh transport." Terus maksudnya ya apa? Kita menyimpulkan bahwa mak ini bohong. Terus maunya gimana? Maunya kita tidak dibohongi. Kalau memangnya dia butuh ya kita kasih, dasarnya kasih. Ya wes tak urusannya. Saya tanya, "Mak gimana mak?" "Iya cu, saya ini mak kekurangan duit untuk karcis." "Tenang saja mak, makan di sini. Saya yang belum makan, tak ambilin nasi pecel 2, mak 1, saya 1. Saya makan sih. Makan. Terus mak mau gimana mak?" "Saya mau pulang ke Bojonegoro cu." "Oke, gampang. Ayo mak, tak antar nih, naik ke terundangan karena ada terundangan agak tinggi, tak tuntun." Saya manggil sopir saya ini, "Pak Slamet, Pak Slamet, duit 300.000 bawaan." "Mak, jangan naik bis ya mak ya, kasihan.
nanti ini cucu sayang sama mak, jangan naik bis, nanti kalau ada apa-apa malah kepikiran emak diantar nih kijang saya langsung ke Diri Bojonegoro, ayo mak naik, oh dak, nah, ya kan? Duh, ngapain dak? Emak ngisi mau suntik, sudah disuntiknya langsung, mau suntik di mana? Suntik no sisa kamet lagi tengah mulai, akhirnya nggak jadi saudara, ya, mak jadi sadar, ya, mak jadi sadar, ya, bahwa modusnya nipu sudah mulai ketemu. Kenapa saudara? Karena apa? Sebelum saya pinter, saya sudah dihapusi bolak-balik oleh orang yang model seperti ini. Seorang ibu juga datang bawa bayi, ibu muda nyari saya tanya, Mbak, sampean kok tahu saya? Loh, Pak Rodi kan pernah khotbah di GKJW Wates gereja saya. Loh, ya mesti lali tuh saya ke jemaat. Wong ini yang tak layani sudah sekian banyak. Saya satu orang, sana ribuan orang, saya mesti lupa. Oh ya. Kenapa, Mbak? Ini loh Pak Roni, anak saya sakit. Oke, tenang saja, Mbak. Pak Selamat, ini duit Pak Selamat. Mbak ini antar orang dokter, tebus obat, bawaan pulang ya. Sampai di tempat yang agak jauh, minta turun sama Pak Selamat, saya tak turun di ya apa? Nggak sido, sudah. Ini anaknya nyewa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua persembahan yang saudara mulai berikan ketika saudara diberkati Tuhan, hukumnya wajib. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, salah satunya saudara dan saya mulai berpikir nabung harta di surga. Apa ragamnya? Banyak. Gereja, pembangunan gereja, pembelian alat musik, pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Salah satu proyek milik Tuhan yang saudara boleh berpikir, saudara ikut menabur di tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan hamba-hamba Tuhan. Di tempat saya kota kecil, itu ada hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Juga pendeta di kota, termasuk gembala saudara sendiri dan keluarga dan pengerjanya. Itu adalah proyek yang saudara perlu pikirkan. Bahwa jangan sampai hamba Tuhan yang melayani saudara dengan firman Tuhan, itu hidupnya itu saudara dan saya yang di tengah-tengah kita diberkati, itu tidak menjadi pusat perhatiannya kita. Karena apa? Ini juga adalah proyek milik Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang miskin sakit atau tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, telanjang, orang yang teraniaya, itu juga salah satunya yang menjadi proyek milik Tuhan. Dan Tuhan ngomong, ketika engkau menjamu orang miskin, sebetulnya engkau telah menjamu malaikat. Engkau telah memiutangi Tuhan, yang mana Tuhan tidak akan pernah berhutang dan Tuhan akan membalas kebaikan saudara di dalam berkat kasih sayangnya yang melimpah atas hidup keluarga saudara dan saya. Namun saudara, seringkali apa yang dilakukan oleh jemaat pada umumnya, ya, kalau nyumbang orang miskin itu jarang mau. Kenapa? Karena orang miskin itu tidak memberikan dampak yang mendatangkan pujian. Kita lebih senang memberikan sesuatu yang bisa diwartakan. Padahal firman Tuhan kepingin ketika tangan kanan kita ngasih, tangan kiri kita tidak perlu tahu. Ketika kita menolong orang yang miskin, belum tentu ini akan menjadi pemberitaan yang membuat harum nama kita. Namun saudara, jika itu hati kita ke sana, ketika kita mendapat pujian dari banyak orang, Tuhan ngomong, kamu sudah memperoleh upah yang kamu sedang harapkan. Otomatis jika Tuhan tidak memberkati hidup saudara, Tuhan sudah tidak salah. Karena apa yang kamu sudah harapkan, kamu sudah mendapatkan, yaitu apa? Pujian dari sesama yang lain. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan salah saudara. Gereja terkadang masih berbuat salah. Artinya apa? Kadang gereja berpikir, oh karena aku ini kan gereja, berarti gereja tidak perlu jadi berkat orang sekitar. Keliru loh saudara. Setiap orang yang ada di sekeliling kita yang tidak ganggu keberadaan kita, Alkitab tulis kita wajib nabur berkat untuk mereka.
Baik Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai rumah tangga, atau Anda sebagai gereja. Saudara lihat, nanti dibaca di rumah 1 Samuel 25. Saudara catat. Ini karena ayatnya panjang, tak putus tidak bisa. Tapi kalau tak baca itu banget. 1 Samuel 25 mulai ayat 2 sampai ayat 35. Itu bicara tentang Nabal. Pernah baca itu? Ada orang namanya Nabal. Orang ini kaya tapi tegar tengkuk. Ya, ceritanya begitu ya. Nabal ini orang kaya, punya ribuan domba, punya ribuan ternak yang ada di padang rumput, digembalakan oleh karyawannya. Saudara, zaman dulu kan banyak rampok. Ya, hukumnya kan hukum riba, bisa dirampok. Nah, perampok biasanya mesti ngintip. Kalau mereka yakin lebih kuat, maka orang itu dirampok. Nah, waktu itu kebetulan Daud ini sedang ngungsi bersama dengan orang-orang yang setia sama dia. Terus kemudian Daud dan pasukannya itu dirikan kemah di sekitar hewan gembalaannya milik Nabal. Di situ pakaiannya pakaian tentara, bawa pedang dan lain sebagainya. Perampok tidak ada yang berani, karena perampok begitu masuk sini, bodyguardnya kayak gitu. Daud tidak ganggu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabal ini panen gunting bulu domba, Daud merasa berhak untuk minta. Dia ngomong, ngirim hambanya, kamu ngomong sama Nabal, bukankah selama kalian bekerja aku tidak ganggu, sehingga lewat kami semua urusanmu, bisnismu itu lancar, tidak ada yang ganggu. Nah, sekarang karena aku mendengar engkau sedang bersuka cita panen gunting bulu domba, aku minta sedikit untuk pasukanku. Orang ini berangkat ke Nabal ngomong seperti itu. Apa jawaban Nabal? Apa gila aku ngasih ini kepada Daud? Daud itu siapa? Kenapa aku harus memberikan kepada orang yang tidak bekerja untuk aku? Utusan Daud pulang. Utusan Daud pulang. Ngomong sama Daud, gimana? Bos, Nabal ngomong, sampeyan itu sopo? Daud ngamuk, saudara. Daud bersumpah, sebelum fajar menyingsing, semua laki-laki termasuk anak laki-laki Nabal tak pateni kabeh. Daud berangkat, saudara. Itu ceritanya. Nah, saudara, sehingga saya berkesimpulan, ketika saya berbisnis, semua yang tidak ganggu saya, masyarakat yang tidak ganggu, instansi terkait yang tidak ganggu di mana saya berbisnis, itu tak siapi angpo-sito-sito. Setiap kali mereka minta bantuan, saya tidak pernah ngomong tidak, tapi tak kasih, karena saya apa? Saya tahu tentang firman Allah. Demikian pula dengan gereja. Jangan Anda berpikir, oh gereja kok ngasih? Keliru. Jika gereja ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan, kita wajib jadi berkat untuk orang sekitar. Nah, saudara, sehingga dengan demikian, saudara, Daud ketika naik ke sana ingin basmi semua orang laki-laki, muncullah Abigail, istrinya Nabal. Istrinya Nabal. Dia tanya sama pembantunya, ngapain? Ribut-ribut. Pembantunya ngomong, ini Daud utusan sama Pak Nabal diomongi seperti ini. Abigail adalah wanita yang penuh dengan inner beauty. Dia melakukan sesuatu untuk membuat keluarganya selamat. Tapi mohon maaf, ini konsumsi untuk bulan Juni. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan Tuhan nama Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami senang karena Tuhan sudah berbicara kepada setiap pribadi kami, meskipun sebentar, sedikit, dan dengan cara sepele dijabarkan. Namun kami yakin yang sepele menjadi berkat luar biasa
bagi setiap keluarga-keluarga kami. Namun Tuhan, jika Engkau berbelas kasihan atas kami, janganlah hanya sekedar pengertian yang Tuhan karuniakan, namun lewat Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal dan menyertai di dalam hidup setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan memampukan setiap keluarga besar kami, para kekasih kami, boleh menjadi pelaku bagi kebenaran firman-Mu, sehingga lewat apa yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan, keluarga besar kami Engkau berkati, keluarga besar kami Engkau selamatkan, dan kami boleh menjadi anak kesayangan Tuhan yang senantiasa menyukakan akan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bernama Tuhan. Selamat malam Tuhan.